Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun. Kemarin kita telah membahas ya terkait masalah zakat, apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik dari hewan ternak, begitu juga emas perak berapa nanti yang dikeluarkan, hasil pertanian dan lain sebagainya. Sekarang masuk pada nisab onta. Wa awwalu nisabil ibili, adapun awal nisabnya onta, khamsun adalah 5 ekor. Ketika onta itu sudah 5 ekor, kemudian sudah berlalu 1 haul dan makannya juga tidak membeli gitu, makan di ternak tempat yang umum seperti padang rumput pada umumnya, sudah 5. Wa fiha syatun, yang dikeluarkan zakatnya syatun, 1 ekor kambing. Jadi kalau sudah 5 sesuai dengan syarat di awal, nanti diambil 1 ekor kambing. Kambingnya dapat dari mana? Kan begitu. Ini kan onta 5 masa kemudian melahirkan kambing, ya tentunya dia harus membeli, atau dia jika punya yaitu yang dikeluarkan. Wa fi ishrin, kalau 10 onta, syatani adalah 2 kambing. Wa fi khamsata asyara, kalau 15 onta, salatu syiahin, 3 kambing yang dikeluarkan. Jadi dia punya 15. Nah ini sangat kaya ya, karena 1 onta saja itu kan sangat mahal harganya. Kalau sapi saja itu sampai puluhan juta, maka onta itu mendekati ratusan juta. Wa fi ishrina, kalau dia mempunyai 20 onta, banyak sekali, arba'u syiahin, maka nanti mengeluarkan 4 kambing. Jadi 4 kambing itu yang menjadi zakatnya. Wa fi khamsin wa ishrina, kalau mempunyai 25 onta, bintu makhadin. Nah ini berganti. Kalau tadi kambing semua yang dikeluarkan, maka yang ini kalau punya 25 adalah bintu makhad. Bintu makhad itu adalah onta yang umur setahun, anak onta yang umur setahun. Dikatakan bintu makhad karena sebentar lagi dia akan mengalami haid. Bintu makhad, makhad itu nama haid, artinya dia siap untuk beregenerasi berikutnya. Kemudian selanjutnya wa fi sittin wa thalathina, kalau punya 36 onta, bintu labun, maka dia mengeluarkan bintu labun. Bintu labun itu anak onta yang umur 2 tahun. Ini hanya istilah saja, bintu labun, umurnya 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in, dan kalau punya 46 onta, banyak sekali ya, hekkotun, mengeluarkan 1 hekkoh. Hekkoh itu anak onta yang umur 3 tahun. Wa fi ihda wa sittina, dan kalau punya 61 onta, jada'atun, mengeluarkan anak onta yang umur 4 tahun.
jadi semakin dewasa. Wa fi sittin wa sab'ina, kalau mempunyai 76 binta labunin, 2 bintu labun. Bintu labun tadi yang umur 2 tahun ya, jadi 2 yang dikeluarkan. Wa fi ihda wa tis'ina, dan di dalam onta 91 hikotani mengeluarkan 2 hikoh. Hikoh itu yang umurnya 3 tahun, anak onta yang umur 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, kalau punya 121, banyak sekali, mengeluarkan apa? Thalathu banati labunin, yaitu 3 bintu labun. Kalau bintu labun tadi yang umur 2 tahun. Thumma fi kulli arba'ina, kemudian di setiap 40 kelipatannya. Jadi kalau misalkan dia sudah punya 121 ditambah 40 lagi misalnya bintu labunin, maka ditambah bintu labun. Berarti tadi 3, kemudian dia misalkan punya 40 lagi, maka tambah 1 lagi, berarti 4 bintu labun. Kalau misalkan bertambah wa fi kulli khamsin, ya, setelah itu ternyata dia bukan 40 tapi naik lagi menjadi 50 ke atas, maka nanti ditambah hikotun. Jadi 3 bintu labun tambah hikotun. Banyak zakatnya, banyak, karena yang dimiliki juga banyak. Coba lihat wa fi kitab Abi Bakrin, dalam keterangan surat Abu Bakar, fi 24 minal ibili, 24 onta, fama fi duniha minal ghanami. Jadi 24 onta itu nanti dikeluarkan 1 kambing. Min kulli khamsi syatin, dari setiap 5 kambing. Ini kelipatan yang tadi ya. Fa'idha balagat 25 ila 35, kalau sudah sampai 25 sampai 35, fafiha bintu makhadin untha, maka di dalamnya mengeluarkan bintu makhad. Fa'idha balagat 36 ila 45, kalau sudah sampai 36 sampai 45, fafiha bintu labunin untha, maka di dalamnya juga ada bintu labun untha yang betina. Faida balagat 46, kalau sudah sampai 46 ila sittin sampai 60, fafiha hikotun turukuhu al-jamalu, maka nanti diberikan hikoh, zakatnya hikoh yang sudah siap dijantani oleh pejantan. Faida balagat wahidatan wasittina ila 75 fafiha jada'atun. Ini rincian dari yang ada di pembahasan tadi. Kita baca saja. Fa idza balagat yakni 76 ila 90 fafiha binta labudin, sama. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fafiha hiqqatani turqata al-jamal. Fa idza zadat ala 20 wa 100, kalau sudah sampai 120, fa fi kulli 40 binta labun. Seperti keterangan tadi, setiap 40 kelipatannya itu ada bintu labunnya. Wa fi kulli 50 hiqqatun, wa man lam yakun ma'ahu illa 4 min al-ibil, kalau tidak mempunyai kecuali hanya 4 onta, falaysa fiha shadaqatun, maka tidak ada zakat, illa an yasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya itu menghendaki sedekah sunnah ini, karena nggak wajib cuma punya 4. Faida balagan 5 minal ibil fafiha syatun, ya jelas. Kalau sudah 5 ya nanti dikeluarkan 1 kambing. Ini ada penjelasan minal ghanam. Maksudnya minal ghanam dari ini kitab Abu Bakar itu aitu ta zakatuha minal ghanam, dikeluarkan zakatnya berupa kambing. Syatun, maksudnya syatun apa? Wahidatul ghanam, kambing ketika 1 disebut syatun. Kalau banyak nanti bisa syiyah, bisa langsung mufrad tapi maknanya banyak, ghanam. Kemudian bintu makhad,
maksudnya bintu makhat laha sanatun, dia umur setahun, wa dakhalat fi tsaniyah, dan masuk ke tahun kedua. Bintu labun, maksudnya bintu labun adalah laha sanatani, dia umur 2 tahun, wa dakhalat fi tsalitsah, masuk ke 3 tahun. Hiqqatun, apa yang disebut hiqqah, laha 3 sinin, umurnya 3 tahun, wa dakhalat fi rabi'ah, masuk ke tahun keempat. Turuqatul jamal, maksudnya ya'lu al-fahlu mithluha fi sinniha litirabiha, ya maksudnya siap dijantani oleh pejantan. Waddirab, maksudnya dirab lil bahaim mithlul jima' lil insan, ya jadi untuk menghasilkan keturunan selanjutnya itu disebut dengan dirab kalau untuk hewan, kalau manusia jima namanya. Kemudian jada'atun laha arba'un sinin, dia punya 4 tahun umurnya, wa dakhalat fil khamisah, masuk ke tahun kelima. Rabbuha, maksudnya rabbuha dalam kitab Abu Bakar itu adalah sahibuha, pemiliknya. Faslun, wa awwalu nisabil baqari, awal nisab sapi sekarang. Salasuna adalah 30. Pernah lihat orang punya sapi sampai puluhan? Nah, di Madura banyak. Di Madura sangat hal yang biasa orang punya sapi, bahkan termasuk harta yang sangat dibanggakan sapi ini. Orang kalau jualan sapi di pasar, ramai sekali sampai nutup jalan. Mudik nggak nyampe-nyampe karena banyak sapi di jalan, ya orang jualannya di jalan. Ya, jadi punya 30 sapi, nanti ada kewajiban zakat. Apa? Wa fiha tabi'un, dia wajib mengeluarkan tabi'. Tabi itu pedet, kata orang Jawa. Pedet apa pedet? Nah ya wis itu. Kalau orang Madura bilangnya pempek, bukan pempek makanan itu, pempek. Nah, anak sapi yang umur berapa tabi ini? Umur 1 tahun. Tabi ya, tabi itu 1 tahun. Dikatakan tabi karena dia selalu ikut saja kepada induknya. Wa fi arba'ina, kalau punya 40 sapi. Nah, tadi 30, sekarang 40, adalah musinnatun. Musinnah itu sapi yang umur 2 tahun. Wa ala hadza abadan fakis. Nah, menurut hal ini maka silahkan dikiaskan. Rawa at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Mu'adz ibn Jabal qala ba'athani an-nabiyyu ila al-Yaman. Nabi mengutusku ke Yaman, fa'amarani an akhudha, maka beliau menyuruhku untuk mengambil min kulli 30 baqaratan, dari setiap 30 sapi mengambil tabi'an atau tabi'atan, seekor tabi' atau tabi'ah. Jadi walaupun jantan atau betina sama. Wa min kulli 40 musinnah, kalau misalkan 40 nanti musinnah. Wa min kulli halimin dinaran, dan bagi setiap orang yang sudah baligh, wa min kulli halimin, bagi setiap orang yang sudah baligh, dinaran, ada kewajiban dinar, au adlahu ma'afir, ataupun pakaian yang senilainya. Tabi'un adalah lahu sanatun wa dakhala fi tsaniyah, umur setahun masuk kedua. Musinnah laha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah, 2 tahun masuk ketiga. Halimun baligh adalahu ma yuqawwamu bihi, seukuran ma'afir naun min athiyab al-yamaniyah, jadi semacam pakaian dari Yaman. Ala kulli hal itu terkait sapi. Jadi kalau sapinya bertambah, misalnya dia
60 misalnya ya, 60 ya, maka tinggal 2. 80 misalnya, maka musnahnya 2. Terus seperti itu dihitung sesuai dengan ini, 30, 60, 90 terus seterusnya. Kalau misalkan kelipatan 40, musnah kelipatannya lagi 80, terus seperti itu. Tinggal itu lebih mudah kalau yang sapi. Terus kemudian wa awwalun nisabul ghanam, awal nisab kambing arba'una 40. Wa fiha syatun, kalau sudah 40 maka nanti keluar syatun 1 kambing. Jada'atun min ad-dha'ni aw thinatun, baik itu berupa jada'ah. Jada'ah itu apa? Di sini dijelaskan hiya allati atammat sanatan wa dakhalat fi thaniyah, ya masuk umur setahun dan masuk setahun masuk umur tahun kedua. Setahun lah, umur setahun. Min ad-dha'ni, baik yang umur setahun itu dari dha'n. Dha'n itu adalah hewan kambing yang berupa biri-biri gitu ya, yang gemuk, kelihatan bulunya semua kayak sondesip. Nah itu. Au thaniyatun, atau kambing kacang. Tapi thaniyatun ini kambing kacang, tapi yang apa? Umurnya sendiri. Allati atammat sanatain wa dakhalat fi tsalitsah. Umurnya 2 tahun masuk ke 3. Jadi kalau punya kambing 40, itu nanti yang punya bisa milih mengeluarkan kambing yang umur setahun atau 2 tahun. Kalau yang umur setahun maka kambing semacam biri-biri, kambing kibas. Kalau yang 2 tahun maka yang kambing kacang. Kambing kacang yang lebih familiar, yang biasa lebih kita lihat itu. Nah, minal ma'zi, ya. Thaniyatun minal ma'zi, ya kambing kacang itu. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, kalau punya 121 kambing, banyak sekali. 121 kambing syatani, maka dia mengeluarkan 2 syatan, setan bukan ya, syatani, 2 kambing. Rinciannya seperti yang tadi, mau yang setahun atau 2 tahun, tergantung. Jadi tidak 40 kemudian 82 kambing, enggak. Jadi dia kalau misalkan punya 40, punya 50, punya sampai 120, maka tetap mengeluarkan 1. Baru kemudian 121 dia baru mengeluarkan 2. Ini kalau di kambing seperti itu. Wa fi mi'ataini. Nah, wa fi mi'ataini, dan kalau punya 200 kambing, berarti harus punya lahan yang besar tuh ya untuk kandangnya gitu kan. Harus punya kebun kambing memang. Wa fi mi'ataini, 200 kambing, wa 201. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, 201 kambing. Halatu syiyahin, dia mengeluarkan 3 kambing. Thumma fi kulli mi'atin syatun, kemudian kalau misalkan bertambah 100-nya, baru kemudian menambah 1 kambing lagi. Berarti kalau 201 3 kambing, 301 berarti 4 kambing, 401 berarti 4 kambing. Begitu selanjutnya. Fi kitab Abi Bakrin, dalam penjelasan kitab Abu Bakar juga dituliskan kayak gini. Wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Yaitu di dalam zakat kambing visa imatiha yang digembala secara gratis tadi itu, kalau punya 40 sampai 120 hanya mengeluarkan syatun 1 syat. Fa idza zatat ala 20 wa 100 ila 200, kalau kemudian bertambah sampai 120 sampai 200 mengeluarkan syatan, mengeluarkan 2 kambing.
fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syiah. Kalau punya 200 sampai 300, tiga kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun. Kalau lebih dari 300, misalkan 400, ya berarti nambah satu kambing lagi. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan, kalau misalkan penggembalaannya, dikasih makannya itu berkurang mir arba'ina, dari 40 syah, misalkan 40, ya kan, yang digembala cuman ada 49 kambing seumpama ini, yang satunya dia entah karena diistimewakan atau bagaimana, atau karena nggak cukup padang rumputnya itu, akhirnya si tuan memberikan makanan khusus untuk satu kambing yang tidak dapat bagian ini. Maka bagaimana? Ya maka hitungannya dia 39, bukan 40 kambing, sehingga dia tidak berkewajiban apa? Zakat. Jadi semuanya sebanyak 40, baik kambing, onta dan juga sapi itu ya digembala secara gratis. Makannya itu tidak dibelikan. Atau misalkan nggak beli, cuman nyewa orang, mas, sampai tolong ngarit ya, nanti tak bayar sehari itu misalkan 50.000 dan dapatnya banyak, bermobil-mobil. Nah ini juga memang tidak bayar tapi nyewa orang. Nah ini juga tidak ada kewajiban zakat. Dan kalau sekarang kita lihat ya, padang-padang yang seperti ini sudah semakin berkurang karena di mana-mana sekarang dibangun rumah, dibangun apa yang perlu dibangun seperti jalan dan yang lain-lain, investasi apa, infrastruktur dan yang lainnya. Falaisa fiha shadaqatun illa an yasha'a rabbuha, maka tidak ada zakat kecuali si pemiliknya memang berkehendak mengeluarkan zakat atau sedekah, karena nggak ada zakat. Faslun, masuk pada fasal berikutnya. Wal khaliqani, orang yang bekerja sama dalam harta. Di sini lebih ke hewan. Misalkan saya dan fulan, ini urunan istilahnya, anggap berapa puluh juta, saya berapa puluh juta, dia juga berapa juta, sampai menghasilkan 40 kambing. Ini kan bareng, ini kan kita melihara bersama, atau misalkan giliran seminggu dia, seminggu berikutnya saya gitu kan. Lah kemudian sampai 40 ini, 40 atau lebih, yang penting 40 itu sampai sesuai dengan syarat. Hanya saja ini milik berdua gitu kan, milik berdua. Jadi kalau ada anaknya misalnya, nanti bisa kita bagi dan yang lainnya. Nah, bagaimana zakatnya? Di sini disebutkan yuzakkiyani, mereka mengeluarkan zakat, mereka berdua. Zakat al-wahidi seperti zakatnya satu orang. Ya berarti satu kambing kalau misalkan 40. Kan begitu. Ya tinggal urunan saja. Kalau misalkan satu kambing itu harganya 5 juta, ya 2.500.000-an. Enak kan? Jadi dibagi dua. Bisa ba'i syara'ito. Lihat di keterangannya, asyarikani, adapun syarikan, orang yang bersyarikat fi malin, dalam harta, yuzakkiyanihi, mengeluarkan zakatnya, kama laukanal malu, sebagaimana seandainya suatu harta kulluhu semuanya, liwahidin minhuma, milik salah satu orang dari keduanya. Jadi yang dua itu seakan-akan diumpamakan satu orang gitu. Idza wujidati syurutul ladzi sayadhkuruha, ketika ditemukan syarat yang akan disebutkan. Ja'a fi kitab Abi Bakrin, telah ada dalam kitabnya Abu Bakar, la yujma'u baina muftarikin, tidak disatukan antara benda yang terpisah,
hewan yang terpisah tidak disatukan jika memang bukan miliknya. Wala yufarraqu baina mujtama'in, dan tidak dipisah kalau memang dijadikan satu. Seperti yang tadi, kalau memang sudah niat bareng, kerja bareng, maka nggak dipisah agar kemudian tidak ada kewajiban zakat. Jangan seperti itu. Atau memang sendiri, jangan dicampur agar kemudian ada kewajiban zakat. Tidak. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Khasyatas shadaqati, karena takut zakat. Wa makana min khalitaini, dan harta yang dikerjakan oleh dua orang, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah, maka sesungguhnya akan kembali pada keduanya itu dengan sama rata. Wa maknahu, adapun maknanya, idza kana nasbu kulli malikin muftariqan, ketika bagian masing-masing orang yang mempunyai itu berpisah, mutamayyizan, beda an ghairihi, dari lainnya, fala yujma'u, maka jangan dikumpulkan ma'ahu litajiba fihi zakatu, agar kemudian ada wajib zakat. Jangan. Fa idza kana mukhtalatan bihi, kalau memang hartanya dikumpulkan, fala yumayyazu anhu, maka jangan dipisah, jangan dibedakan, hatta la tajiba fihi zakatu, sehingga zakat enggak wajib. Kenapa? Li'annahu yusbihu aqalla minan nisabi, karena dia menjadi lebih sedikit dari nisab nantinya. Fa idza ukhidatiz zakatu, kalau zakatnya sudah diambil minal khalid, dari harta yang dibagi dua tadi, kana ala kulli wahidin minasyuraka binisbati ma yumliku, maka atas masing-masing dari orang yang punya harta itu sesuai dengan apa yang dimiliki. Fayuraddu ala syarikihi aw yustaraddu minhu, maka dikembalikan kepada si pemiliknya itu tadi. Jadi kalau dibagi dua, bisa syara'ita, jadi adanya zakat bagi orang yang bekerja sama dalam harta ini ada syaratnya 7. Bisa syara'ita, dengan 7 syarat. Idza kana al-murahu wahidan, ketika kandangnya satu. Jadi syaratnya pertama, sebanyak 40 itu ya kandangnya satu. Ya walaupun berbeda-beda tapi masih dalam kategori satu kandang, gitu aja. Bukan kan gini, ini kan 2 orang ya, satunya di rumah saya, satunya di rumah teman. Bukan begitu. Jadi memang entah di rumah teman semuanya dikumpulkan di situ, atau di rumah saya, maksudnya di sebelah rumah saya gitu kan, dan di rumahnya, atau di tempat tertentu kayak gitu. Jangan dipisah, jadi satu. Wal masrahu wahidan, kemudian tempat gembalanya juga satu. Tempat dilepaskan untuk gembala itu juga satu. Misalkan sekarang digembalakan ke Gunung A misalnya, maka berangkat ke sana bersama-sama, hewannya bersama-sama. Bukan sekarang hewan yang bagian kamu ke A ini ya, ke gunung ini, sedangkan yang ini ke tempat yang lainnya. Kenapa kok begitu? Karena ditakutkan nutrisinya, gizinya berbeda. Kemudian wal mar'a wahidan, tadi tempatnya ya, tempat menuju gembalanya juga sama. Kalau yang sekarang wal mar'a, nah ini tempat dia merumput, tempat hewan merumputnya sama. Kalau tadi tujuannya sama, kalau sekarang tempat merumputnya yang sama. Kemudian wal fahlu wahidan, pejantannya juga satu, dari satu kalangan juga. Wal halibu wahidan, dan orang yang memerah susu juga satu. Wa mawdi'ul halbi wahidan, dan tempat susunya juga satu. Jadi ala kulli hal ini merupakan syarat yang harus ada dalam harta yang bekerja sama itu tadi. Al-murah, yang disebut al-murah, al-ma'wa fil layl, ya kandang, tempat tinggal di malam hari. Al-masrah, al-mawdi'u alladhi
tasrahu ilaihi, tempat yang kemudian dilepas padanya, litajtami'a wa tusaqa ilal mar'a, agar berkumpul dan digiring menuju ke penggembalaan. Wal mar'a mawdu'ur ra'i, sedangkan mar'a itu adalah tempat untuk menggembala. Baik, kemudian faslun, ini terkait masalah hewan ya. Dan sekarang masuk pada emas dan perak. Faslun wa nisabud dhahabi, dan nisabnya emas 20 mithqalan, 20 mithqal. Mithqal itu nama lainnya dinar. Dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari emas 24 karat. Jadi emasnya emas murni. 1 dinar kalau ke gram itu berapa? Itu 4,25 gram. Itu 1 dinar. Sementara kalau 20 mithqal kurang lebih menurut perhitungan itu 85 gram. Berarti kalau punya 85 gram emas, baik berupa emas dinar, berupa mata uang, atau memang punya emas gitu kan, tidak berbentuk dinar, emas. Jadi seperti emas batangan itu kan ada ya, emas batangan itu nanti ada zakatnya, dikeluarkan zakat. Wa fihi rub'ul usyuri, zakatnya adalah 2,5%. 2,5% dari 85 gram. Wa nisabud dhahabi, dan adapun nisabnya emas 20 mithqalan, 20 mithqal atau 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. 20 mithqal secara keseluruhan sama dengan 85 gram. Wa fihi rub'ul usyri, yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wa huwa nisfu mithqalin, 2,5% adalah separuh mithqal atau separuh dinar. Wa fi mazada bihisabihi, jika lebih maka dikalikan saja. Sekarang lebih mudah ya karena ada kalkulator. Jadi misalkan punya 90 gram, punya 100 gram, maka 22,5% dari 100 gram itu berapa? Itu yang dikeluarkan dengan syarat yang ada di awal ya, adanya 1 haul, kemudian dan yang lain-lain. Itu emas. Wa nisabul warik, dan adapun nisabnya perak ya, atau dirham, mi'ata dirhamin adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 3,11 gram. Sementara kalau 200 dirham semuanya sama dengan 595 gram perak. Jadi banyak, lebih banyak dari emas. Kalau emas 85 sudah ada kewajiban. Kalau perak nunggu 595 gram. Wafihi, yang dikeluarkan zakatnya rub'ul usyri sama 2,5%. Wahuwa khamsatu darahima, yaitu 5 dirham. 2,5% dari 200 dirham adalah 5 dirham. Wa fi mazada bihisabihi, jika lebih ya dikalikan saja, tinggal dikalikan, dihisab. Fi kitab Abi Bakrin, dalam kitabnya Abu Bakar Firriqati, di dalam perak rub'ul usyri ada 2,5%. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsi awaqin, tidaklah ada di bawahnya 5 auqiyah.
5 aukiyah itu 40 dirham di ukurannya ya, berarti kalau 5 sama dengan 20 dirham. Jadi kalau 1 aukiyah itu 40 dirham, kalau 5 berarti ya 200 dirham. Minal wariki, dari perak, sodakotun, ada zakatnya. Jadi di bawah 200 dirham tidak ada zakatnya. Ar-riqatu wal warik, riqah dan warik adalah al-fiddah, perak. Awakin adalah jam'u aukiyah, wahiyya arba'una dirhaman, 40 dirham. Wala tajibu fil hulyil mubahi, tidak ada kewajiban di dalam perhiasan yang mubah zakatun, apa zakat. Jadi perhiasan yang mubah itu nggak ada zakatnya, seperti misalkan kalung, anting, gelang, kemudian mungkin ada gelang kaki yang diperuntukkan untuk suami. Nah, selain itu kalau misalkan dipakai seperti yang ada di hidungnya, kan ada ya, ada di hidung, atau misalkan ada di pusar dan yang lain-lain, ada di kuku misalnya, dipakai juga misalnya, nah itu nanti ada zakatnya kalau sudah sampai 85 gram. Kira-kira berat nggak orang pakai perhiasan sebanyak 85 gram? Enggak berat ya, soalnya belum pernah ya, berlaku lihat. Dan sekarang yang menjadi hal yang menarik, yang mewah, sepertinya kalau anak zaman sekarang bukan lagi itu. Sekarang lebih ke alat-alat yang canggih, HP misalnya, laptop misalnya gitu ya, yang canggih, yang harganya mahal dan yang lainnya. Malah terkadang lebih mahal dari emas itu sendiri. Di khabaril Baihaqi, karena hadis riwayat Baihaqi wa ghairihi min hadis Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la zakata fil hulyi, tidak ada zakat di dalam perhiasan. Wal mubah, yang dimaksud mubah adalah ka khatami fiddatin, seperti cincin perak. Jadi laki-laki boleh menggunakan cincin perak. Lirrajuli, bagi laki-laki, au siwarin, atau gelang, min dhahabin, dari emas, wa nahwihi, dan semisalnya emas, perak, lil mar'ati, bagi seorang wanita. Begitu ya. Jadi perhiasan yang tidak berlebihan itu nanti tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau misalkan kita menyimpan emas, gimana hukumnya? Kan ada ya yang sekarang itu emas antam yang berupa kotak ataupun bundar, itu disimpan. Dilihat dulu tujuannya apa. Apakah dia termasuk orang yang walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, termasuk itu orang yang memang sengaja menumpuk harta, emasnya ditumpuk, peraknya ditumpuk, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau dia punya tujuan tertentu, oh ini misalkan nanti sebagai cadangan, kalau misalkan nanti sakit dan membutuhkan, maka langsung kita gunakan, dalam hal ini diperbolehkan. Makanya menabung secara umum itu hukumnya boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah. Itu nabung hukumnya boleh, selama tidak masuk dalam kategori menimbun harta. Nah, yang punya tabungan banyak di bank ya, tabungannya banyak sekali, tujuannya apa? Ya hanya nabung agar nanti untuk mewah-mewahan, ngikut tren. Kalau misalkan ada HP baru dia beli dan yang lainnya, nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia nabungnya dengan tujuan yang lain, misalkan untuk yang tadi tuh ya, hal-hal yang mendesak, hal-hal yang sifatnya tiba-tiba sakit dan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Baik, alhamdulillah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Baik, alhamdulillah, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.